Jajaran DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon terus menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam derap dinamika perjalanan organisasi tertua ini. Sebagai salah satu komponen bangsa, Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu terus berkomitmen untuk menjadi bagian dalam derap dinamika pembangunan bangsa ini. Dan melalui peringatan Hari Pahlawan 10 November 2024 yang lalu, Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, jajaran pengurus Kabupaten Cirebon, melaksanakan kegiatan peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan peringatan Hari Pahlawan berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana dilaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Cakrabuana, Kabupaten Cirebon. Namun kali ini kegiatan peringatan 10 November Hari Pahlawan, jajaran DPC PSIB Kabupaten Cirebon memperingatinya dengan menggelar dialog kebangsaan dan kegiatan napak tilas. Dialog kebangsaan yang dihadiri oleh tokoh Cirebon Haji Anwar Yasin ini setidaknya memberikan sebuah motivasi untuk seluruh keluarga besar dan pengurus PSIB Kabupaten Cirebon. Selamat datang saudara kita, sesepuh kita, tokoh kita, Pak Dr. Andes Haji Al-Ustadz Ahmad Yasin. Beliau mantan anggota dewan dan beliau juga mungkin nanti ada sedikit untuk menyampaikan sepatah dua katanya atau barangkali ada pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah merdeka ini, kemudian rasa-rasanya anak bangsa ini sangat sedikit yang menikmati kenikmatan perjuangan. Makanya kita nggak boleh meninggalkan yang lemah. Kita boleh miskin, anak cucu kita harus nggak boleh miskin. Kita boleh bodoh, anak cucu kita nggak boleh bodoh. Dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, ajaran Islam itu hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu. Kita tahu bahwa masyarakat terbesar di Indonesia itu Jawa Barat. Jadi akhirnya saya katakan kalau Jawa Baratnya baik, insya Allah Indonesia baik. Sehingga kata saya, ini Prabowo diselamatkan ini. Saya berharap bahwa Bapak ini yang mendukung Prabowo, yang mau dukung mau enggak, yang jelas sekarang Prabowo jadi presiden, harus disukseskan. Problem ini terbesar di Jawa Barat itu masalah pengangguran, Pak. Nah, ketika saya tanya dengan mereka, mereka siap. Bisa, kata saya. Caranya apa? Negara Indonesia membayar tenaga kerja anak-anak Indonesia. Jadi perusahaan asing datang tuh, Pak, kamu bikin perusahaan saya selama setahun tenaga kerjanya gratis, tapi ini dibayar pemerintah. Sehingga pemerintah tuh membayar anak bangsa sendiri setahun. Setelah itu baru, sehingga tidak harus ada impor tenaga asing. Ini ide-ide ini harus diungkapkan, Pak. Ide anak bangsa seperti itu harus diungkapkan. Harapan saya, orang-orang Jawa Barat ini orang yang selalu siap kerja, siap melaksanakan kegiatan, siap. Saya sendiri, saya di Jagapura bikin SMK NU, Pak, SMK Nasrullah, SMK-nya gratis, TIS. Itu lulusannya hampir semua kerja. Nah, bagaimana pemerintah? Nah, kita berharap mudah-mudahan generasi kita ke depan dan kita berharap yang ada di sini ikut mewariskan bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Kita berkewajiban, dosen, semua pemerintah, mau bupati, gubernur, wajib menjunjung generasi ke depan harus lebih baik daripada sekarang. Karena kita saingannya nanti lebih besar lagi, Pak. Kita saingannya bukan cuma orang Jawa Barat, Pak. Ini dunia loh, dunia. Sekarang mudah
orang-orang dari luar negeri datang. Kalau kita tidak memperhatikan, kita persiapkan, ini bahaya. Maka yang pertama kita perhatikan adalah bagaimana keyakinan supaya betul-betul memberikan keberkahan. Karena kata Allah, walau an ahlul qur'an wa taqawla faqata daripada walakin kadzatu faqatalu. Kalau saja negeri ini beriman dan bertakwa, ya pasti Allah berikan keberkahan dan langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan, maka mereka disiksa. Oleh sebab itu, saya sangat setuju bahwasanya sekalipun agama itu nggak boleh dibatasi, tapi orang-orang semua kita harus meningkatkan diri kepada agama, kepada Allah SWT. Karena apa? Keberkahan di tangan Allah. Dan kita tahu bahwasanya perpolitikan yang ingat kepada Allah, mudah-mudahan menimbulkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Memberikan kejayaan kepada kita semua. Amin. Dan terutama orang Cirebon. Orang Cirebon tuh ya harus agamis. Ketika keberkahan di Jawa Barat, Bapak dapat semua, kita dapat andil investasi kebaikan. Amin. Allah catat semua amalan kita, Allah catat pahala kita, Allah catat apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan jadi investasi membangun Jawa Barat. Nah, akhirnya Jawa Barat menjadi daerah baldatun thayyibatun wa mutahharah. Berjuang di jalan yang benar. Mudah-mudahan kita sama-sama ikut mempertahankan Pancasila dan kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan Islam di wilayah kita. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seusai mendengarkan tausiah kebangsaan dari tokoh Cirebon Haji Anwar Yasin, selanjutnya jajaran DPC PSIB atau Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan napak tilas. Kegiatan napak tilas ini adalah bagian dari memberikan rasa pengetahuan dan informasi kepada jajaran DPC PSIB atas kiprah para tokoh yang berjasa dalam perkembangan sosial kemasyarakatan dan berkenegaraan. Salah satu tokoh yang menjadi tampak tilas kegiatan pertama dari DPC PSIB Kabupaten Cirebon ini adalah berziarah ke makam Syekh Nurjati, satu nama besar sebagai salah satu tokoh dari gurunya para wali yang ada di tanah Jawa, yang dilanjutkan ke Pusar Bumi, Syekh Tolha Kalisapu, makam Sunan Gunung Jati, dan Pangeran Badar.
Usai berziarah di makam Syekh Nurjati, selanjutnya DPC PSIB Kabupaten Cirebon menuju ke Pusar Bumi. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi, jaya, 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 luar biasa. Di tempat inilah syiar Islam dimulai. Dan di tempat ini pula tercatat sebagai salah satu tempat berkumpulnya para wali dalam merumuskan dan bermusyawarah. Melalui ziarah tempat-tempat bersejarah inilah, jajaran DPC PSIB Kabupaten Cirebon berharap ada rasa kebanggaan untuk mentauladani perjuangan dari para sesepuh dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Di Pusar Bumi inilah jajaran DPC PSIB Kabupaten Cirebon melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dari Pusar Bumi inilah seolah kita terbawa pada romansa masa lalu, di mana para wali Allah bermusyawarah dan menetapkan berbagai langkah dalam syiar agama. Dari tempat ini pula kita bisa membayangkan bagaimana ramainya pelabuhan Cirebon kala itu yang dikenal dengan sebutan Muara Jati. Dari tempat ini pula bahwa para pendahulu menetapkan tempat ini sebagai salah satu tempat yang dipandang strategis. Perjalanan napak tilas jajaran DPC PSIB Kabupaten Cirebon dilanjutkan menuju makam Syekh Tolha, salah seorang guru thariqat yang juga memiliki kiprah dan pengaruh di Tatar Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم makam Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Tadi kita selesai ziarah ke makam Syekh Toka Ali Sapusir. Ini Syekh Toka ini gurunya Abah Anom Suralaya Tasik.
إياك نعبد وإياك نستعين. Sepatunya yang di Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam Astaghfirullah min Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina karimna tuqina wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan dakirin, hamdan syakirin, hamdan Setelah berziarah ke beberapa tokoh, akhirnya peringatan Hari Pahlawan 10 November dari jajaran DPC PSIB Kabupaten Cirebon ini usai sudah. Rombongan ziarah yang melakukan napak tilas kini kembali ke markas DPC PSIB Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan rapat dan musyawarah dari jajaran DPC PSIB Kabupaten Cirebon terkait berbagai program dan peran serta DPC PSIB Kabupaten Cirebon dalam derap dinamika pembangunan di Kabupaten Cirebon. Siapa kita? Pejuang Siliwangi. DPC Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengenalkan diri bahwa nama saya Mustamid AM SPD SHMH CLA. Kebetulan kami adalah selaku Dewan Penasehat DPC PSIB Kabupaten Cirebon. Dan sebenarnya kami juga sebagai Dewan Bidang Hukum di DPD PSIB Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan kegiatan tadi pagi, Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon
Bersatu itu melakukan ziarah ke beberapa makam ya waliullah. Yang pertama kita menziarahi Syekh Datul Kafi, yang mana Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati ini adalah guru ibunya Sunan Gunung Jati dan guru juga pamannya Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, dan termasuk gurunya Sunan Gunung Jati. Dan kedua, kami juga menziarahi makam Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah dari situ kita juga menziarahi ke Syekh Tolka, yang mana Syekh Tolka ini adalah gurunya Aba Anom Suryalaya, Pondok Pesantren Suryalaya, Aba Anom Sepuh. Nah, kemudian kita juga menziarahi ke Pangeran Badar yang ada di Sunan Gunung Jati. Nah, rangkaian dari kegiatan tersebut yang pada pokok intinya adalah satu, mengenang jasa para pahlawan yang kita beda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin kegiatan 10 November kita melakukan ziarah atau tabur bunga ke makam pahlawan. Nah, untuk tahun 2024 kita beda kegiatannya, yaitu menziarahi makam-makam wali Allah, yang mana sebenarnya ini mungkin luput dari publik, bahwa yang sebenarnya dengan hadirnya Sunan Gunung Jati Syekh Datul Kafi ini adalah merupakan tokoh nasional juga, yang mana pada waktu itu adalah beliau yang menaklukkan kota Jakarta, Jayakarta. Nah, disitulah menanamkan tonggak kepemerintahan di negara Indonesia yang sekarang menjadi negara ibu kota. Ya, itu yang mungkin dilupakan oleh sejarah. Nah, sebenarnya itu punya peranan penting. Di samping Sunan Gunung Jati adalah waliullah, tokoh agama, tetapi beliau juga adalah tokoh pemerintah, tokoh pemerintahan yang mana pada waktu itu menancapkan kepemerintahan di negara Indonesia pada waktu itu di Jakarta atau Jayakarta pada waktu itu. Nah, kemudian lepas dari itu bahwa kita juga perlu meneladani beliau-beliau yang telah mendahului kita, dan juga kita membangkitkan kesemangatan para generasi pejuang Siliwangi Indonesia untuk bisa memahami arti sejarah dan juga kepedulian terhadap rasa nasionalisme dan kebangsaan, ya, peduli terhadap bangsanya itu, atau peduli pada bangsanya itu penting. Kalau kita tidak ditanamkan pada anggota kita, maka dikhawatirkan mereka-mereka ini tidak mengerti tentang sejarah. Nah, oleh karena itu momen yang tepat dalam 10 November kita ajak mereka, yang biasanya kalau kita 10 November itu hari pahlawan, dicanangkan hari pahlawan, yang pada waktu itu dikenal di Surabaya. Pada saat itu tentara Inggris yang dibawa kepemimpinan Brigadir Jenderal Malabai mendarat di Surabaya. Nah, kemudian tujuannya itu adalah untuk melucuti tentara Jepang pada waktu itu, dan akhirnya pada saat itu dikobarkan semangat kebangsaan oleh Gubernur Jawa Timur yang pada waktu itu adalah Raden Mas Tumenggung Suryo atau Raden Surya pada waktu itu. Dan kemudian juga tidak kalah penting ada tokoh itu yang membakar kesemangatan warga Surabaya, itu Bung Tomo yang dikenal Sutomo itu. Nah, itu penting diteladani untuk membakar kesemangatan. Nah, dari perjuangan tersebut, dari pertempuran tersebut, bahwa kita berhasil, tentara Indonesia itu melumpuhkan Brigadir Jenderal Malabai, tertembak di mobilnya, kemudian terbakar mobilnya dan matilah Brigadir Jenderal Malabai. Kemudian juga 1.600 tentara berhasil ditumpas atau mati oleh tentara kita, yang meskipun kita juga banyak korbannya, yaitu ada sekitar pada waktu itu 20.000 rakyat Surabaya yang jadi korban, dan ada yang meninggalnya sekitar 1.500 pada waktu itu. Nah, itulah yang tidak kita lupakan sejarah
10 November. Akhirnya sampai dengan sekarang setiap tanggal 10 November itu selalu dicanangkan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Nah, harapannya dengan bukan saja hanya seremonial kegiatan 10 November di Brangade, tapi makna yang tersirat, yang terkandung di dalam 10 November itu sangat penting. Tanpa ada sebuah perjuangan, niscaya akan sebuah keberhasilan dan niscaya akan sebuah kemerdekaan. Nah, itulah perlu kita kobarkan semangat. Apalagi kalau kita dimaknai merdeka, dulu iya oke merdeka, tapi sekarang pertanyaannya apakah walau kita rakyat Indonesia sudah merasakan merdeka, itu masih ada tanda kutip. Dari kegiatan Napaktilas DPC PSIB Kabupaten Cirebon, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk terus menghargai jasa para pahlawan. Dari Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan. Siapa kita?